Kita semua pasti pernah dianggap malas. Tapi pernahkah kamu berpikir, malas bukanlah akhir cerita? Dalam hidup ini, seringkali kita mengukur seseorang dari apa yang tampak di permukaan, rajin atau malas, kuat atau lemah. Tapi apa jadinya, jika seorang anak yang terkenal malas justru bisa mengalahkan mereka yang tampak lebih hebat darinya? Inilah kisah tentang Ryan, seorang anak desa biasa yang hidup di pinggiran kota kecil bersama orang tuanya. Ia tak dikenal karena kekuatan, bukan juga karena kerja keras. Ia dikenal karena satu hal, kemalasan. Tiap hari, tugasnya hanyalah mengusir burung dari ladang ayahnya. Tapi alih-alih berdiri dan bergerak seperti orang lain, Ryan memilih berbaring santai dan membangun sistem tali dan tiang untuk menakut-nakuti burung tanpa harus bangun. Orang-orang mungkin mencibir, tapi yang menarik, pekerjaannya selalu selesai. Namun hidup tak selalu semudah itu. Di suatu musim panas yang kering, ayahnya jatuh sakit. Ryan harus mengurus ladang sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, kecerdikannya tak cukup untuk menggantikan kerja keras. Tanaman-tanaman layu, harapan keluarganya nyaris pupus. Di bawah langit malam yang sepi, Ryan merenung. Dia bukan sekadar malas, ia belum pernah merasa cukup alasan untuk berjuang lebih. Tapi malam itu, ia tahu, keluarganya adalah alasan itu. Keesokan harinya, datanglah kabar. Raja mengadakan lomba, hadiahnya seperti emas, harapan untuk menyelamatkan keluarganya kembali hidup. Meski dicemooh seluruh desa, Ryan memutuskan ikut. Mereka tertawa, anak malas ikut lomba. Apa yang bisa ia lakukan? Namun Ryan tidak gentar. Lomba dimulai dengan tantangan pertama, menyeberangi danau. Peserta lain langsung terjun dan berenang. Sementara Ryan, ia berbalik, masuk ke hutan, dan membangun rakit dari kayu dan ranting. Ia sadar, ini bukan lomba berenang, ini lomba menyeberang danau, dan ia tidak perlu menjadi kuat. Cukup menjadi cerdas. Sementara yang lain kelelahan, Ryan melaju pela, tapi pasti ia tiba sebagai peserta ketiga yang lolos. Dunia mulai meliriknya, tapi itu belum akhir. Tantangan terakhir lebih gila lagi, mendorong balok kayu besar sejauh 1 kilometer, hanya boleh memilih satu alat. Peserta pertama memilih tali, peserta kedua, tuas kayu. Ia memilih sebilah pisau kecil. Penonton mencibir lagi. Tapi Ryan tahu sesuatu yang tak mereka tahu, bukan tentang memindahkan balok, tapi bagaimana menjadikannya lebih mudah dipindahkan. Ia mulai mengukir balok itu menjadi bulat, sebuah roda kayu raksasa. Orang-orang mulai diam, saat peserta lain memeras tenaga menarik balok besar. Ryan mendorong bola kayunya dengan ringan, mengejar dan menyalip mereka, dengan sisa tenaga dan hati yang penuh harap. Ia menyentuh garis akhir. Pertama, sorak-sorai pecah, anak pemalas dari desa terpencil, berdiri di podium kemenangan. Tapi kemenangan sesungguhnya bukan pada peti emas itu. Kemenangan itu ada di dalam dirinya, karena ia akhirnya tahu bahwa malas bukan akhir dari cerita. Jika ada alasan yang cukup kuat, bahkan seorang pemalas pun bisa menjadi pemenang. Ryan menunjukkan bahwa kecerdasan dan tekad bisa mengalahkan kekuatan. Dan bahwa setiap dari kita, betapapun seringnya kita merasa tidak cukup, masih bisa menjadi lebih, jika kita punya tujuan yang berarti. Jadi, jika kau merasa malas hari ini, mungkin yang kau butuhkan bukan ejekan atau tekanan. Mungkin, yang kau butuhkan hanyalah alasan yang benar. Sesuatu yang membuatmu berkata, aku harus berubah. Dan saat alasan itu datang, keluarga, mimpi, atau harga diri, maka diam-diam, kamu akan mulai melangkah. Karena kadang, satu alasan kecil bisa mengubah jalan hidup sepenuhnya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar, bertumbuh, dan menemukan alasanmu sendiri untuk bangkit. Kalau kamu pernah merasa direndahkan karena tak seperti orang lain, tulis di komentar alasanmu untuk bangkit. Sampai jumpa di kisah berikutnya.